Pernahkah kamu rasa lelah? Bukan karena pekerjaan terlalu banyak, bukan karena aktivitas yang terlalu padat, tapi karena pikiranmu sendiri. Kepalamu terasa penuh, ada begitu banyak hal yang ingin kamu atur, begitu banyak hal yang ingin kamu pastikan berjalan sesuai rencana. Kamu memikirkan masa depan yang belum terjadi. Kamu menyesali masa lalu yang sudah berlalu. Kamu memikirkan pendapat orang lain. Kamu memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, energi kita habis bukan karena hidup yang terlalu berat, melainkan karena kita mencoba mengendalikan terlalu banyak hal. Aku ingin mengajakmu merenungkan sebuah pelajaran sederhana dari buku filosofi teras. Sebuah pelajaran yang mungkin terdengar biasa saja, tapi jika benar-benar dipahami, bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Pelajaran itu adalah tentang membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Sederhana, namun justru disitulah letak masalahnya. Kita seringkali tidak mampu membedakan keduanya. Misalnya, ketika kita mengunggah sesuatu di media sosial, kita berharap semua orang menyukainya. Kita berharap mendapat apresiasi. Kita berharap tidak ada komentar negatif. Padahal, setelah kita menekan tombol unggah, reaksi orang lain sudah bukan lagi dalam kendali kita. Atau ketika kita mengikuti wawancara kerja, kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin, belajar, berlatih, datang tepat waktu, menjawab dengan percaya diri, tapi keputusan akhir tetap berada di tangan orang lain. Masalah muncul ketika kita menganggap hasil akhir adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Lalu ketika hasilnya tidak sesuai harapan, kita merasa gagal, merasa tidak cukup baik, merasa hidup tidak adil. Padahal bisa jadi kita sudah melakukan bagian yang memang menjadi tanggung jawab kita. Dalam filsafat Stoik, ada konsep yang disebut dichotomy of control, yaitu pemisahan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang berada di luar kendali kita. Yang berada dalam kendali kita adalah pikiran, tindakan, pilihan, nilai, dan sikap kita. Sedangkan yang tidak berada dalam kendali kita adalah cuaca, masa lalu, pendapat orang lain, keberuntungan, dan hasil akhir dari banyak hal. Coba pikirkan sejenak. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kamu ubah? Mungkin seseorang yang tidak menyukaimu, mungkin kesalahan yang terjadi bertahun-tahun lalu, mungkin ketakutan tentang masa depan. Padahal semua itu berada di luar jangkauanmu. Ibarat seseorang yang berdiri di tepi pantai lalu marah karena ombak terus datang. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, ombak tetap akan datang, karena memang itu sifatnya. Begitu pula kehidupan, ada banyak hal yang akan terjadi tanpa meminta izin kepada kita terlebih dahulu. Orang akan datang dan pergi, kesempatan akan muncul dan hilang, keberhasilan dan kegagalan akan silih berganti. Tidak semuanya bisa kita atur, dan mungkin salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Aku pernah membaca sebuah kalimat yang sangat menarik. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Betapa benarnya kalimat itu. Seringkali kita belum menghadapi masalah yang sebenarnya, tapi pikiran kita sudah lebih dulu menciptakan ratusan skenario buruk. Kita khawatir akan ditolak, kita khawatir akan gagal, kita khawatir akan kehilangan, kita khawatir tidak cukup baik. Padahal banyak dari ketakutan itu tidak pernah benar-benar terjadi.
Dan bahkan jika terjadi sekalipun, seringkali kita jauh lebih kuat daripada kita kira. Filosofi teras mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari kemampuan mengendalikan dunia, melainkan dari kemampuan mengendalikan diri sendiri. Bayangkan dua orang menghadapi situasi yang sama, keduanya kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, "Hidupku sudah hancur." Sedangkan orang kedua berkata, "Ini memang sulit, tapi aku akan mencari jalan berikutnya." Situasinya sama, namun respon mereka berbeda. Dan respon itulah yang menentukan kualitas hidup mereka. Karena pada akhirnya, kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana menyikapinya. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi masalah. Mungkin ada impian yang belum terwujud. Mungkin ada doa yang belum terjawab. Mungkin ada luka yang masih terasa. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa hidupku seperti ini? Namun bagaimana jika kita mengganti pertanyaan itu? Bukan lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan kedua memberi kita kekuatan, karena fokusnya bukan pada keadaan, melainkan pada pertumbuhan diri. Dan seringkali, pelajaran terbesar dalam hidup datang dari masa-masa yang paling sulit. Dan saat semuanya berjalan lancar, melainkan saat kita dipaksa belajar menerima. Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar bangkit kembali. Ada satu hal yang sangat menenangkan ketika kita memahami konsep ini. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan semuanya. Kita tidak lagi merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Kita hanya fokus pada bagian kita. Melakukan yang terbaik, lalu melepaskan hasilnya. Seperti seorang petani. Dia bisa memilih benih terbaik. Dia bisa merawat tanamannya setiap hari. Dia bisa menyiram dan memberi pupuk. Tapi dia tidak bisa memaksa hujan turun. Dia tidak bisa memerintah matahari bersinar. Dia tidak bisa memaksa tanaman tumbuh lebih cepat. Tugasnya adalah berusaha. Hasilnya adalah bagian yang harus diterima. Begitu pula hidup kita. Terkadang kita terlalu sibuk memikirkan panen sampai lupa merawat benih. Terlalu sibuk memikirkan hasil sampai lupa menjalani proses. Padahal hidup sebenarnya terjadi di dalam proses itu sendiri. Hari ini, saat ini, detik ini. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa lelah, cobalah berhenti sejenak. Tarik napas yang dalam, lalu tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar berada dalam kendaliku hari ini? Mungkin jawabannya sederhana. Menyelesaikan satu pekerjaan, beribadah dengan lebih khusyuk, berbicara lebih baik kepada orang lain, menjaga kesehatan, membaca beberapa halaman buku, melangkah sedikit lebih maju daripada kemarin. Fokuslah pada hal-hal kecil itu, karena hidup tidak berubah dalam satu malam. Hidup berubah melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap konsisten. Dan saat kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, perlahan-lahan beban di pundakmu akan terasa lebih ringan. Bukan karena masalahmu hilang, tetapi karena kamu tidak lagi membawa beban yang bukan milikmu. Pada akhirnya, ketenangan bukanlah hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Dan kebijakan adalah menerima perbedaan antara apa yang bisa kita ubah dan apa yang harus kita terima. Semoga hari ini kita belajar melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan dan memberikan energi terbaik kita pada apa yang memang bisa kita lakukan. Suatu hari pada satu waktu, satu langkah pada satu waktu, dan satu proses pada satu waktu.